Halo Bedikers. Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara atas viralnya salah satu aktivitas anak buahnya, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo. Ini dikarenakan Pak Suryo tertangkap kamera sedang mengendarai motor gede bersama komunitas yang berisi beberapa pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Lantas seperti apa perbandingan karir dan kekayaan Sri Mulyani versus Suryo Utomo? Mari kita bongkar. Pada akhir 2019, Sri Mulyani melantik Suryo Utomo sebagai Direktorat Jenderal Pajak. Sebelumnya, Suryo diketahui merupakan seorang staf ahli bidang kepatuhan pajak. Jabatan tertinggi yang ia raih saat ini dilalui selama 30 tahun, sejak terangkat sebagai pegawai negeri sipil pada 1993. Sementara itu, Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak tahun 2005, pada masa kepemimpinan Presiden SBY. Kemudian di era Jokowi, Ibu Sri kembali dipercaya menjadi orang nomor 1 di Kementerian Keuangan hingga saat ini. Dari segi perjalanan karirnya, Sri Mulyani saat ini memang berada sebagai atasan Suryo Utomo. Lantas bagaimana dengan kekayaannya? Berdasarkan laporan harta kekayaannya yang dilansir dari laman LHKPN KPK, Sri Mulyani memiliki total harta kekayaan sebesar 58 miliar rupiah. Sedangkan Suryo Utomo tercatat memiliki total harta kekayaan senilai 14,4 miliar rupiah. Selisih kekayaan hampir 44 miliar rupiah, di antara keduanya disebabkan oleh nilai aset tanah dan bangunan milik Sri Mulyani lebih besar. Ibu Menteri kelahiran 26 Agustus 1962 ini memiliki 11 bidang tanah dan bangunan dengan total nilai sebesar 45,8 miliar rupiah. Sementara Suryo yang memiliki 13 bidang tanah dan bangunan nilainya hanya 14,1 miliar rupiah. Selain itu, Suryo Utomo juga memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 1,5 miliar rupiah, serta aset kas dan setara kas 2,7 miliar rupiah. Sedangkan Sri Mulyani memiliki aset harta bergerak lainnya sebesar 446 juta rupiah, surat berharga senilai 12,7 juta miliar rupiah, serta aset kas dan setara kas dengan total 8,1 miliar rupiah. Kemudian Sri Mulyani dan Suryo Utomo juga punya catatan hutang yang masing-masing senilai 9,2 miliar rupiah dan 5 miliar rupiah. Adalah untuk penyerahan SPT orang pribadi yang jumlahnya meningkat ya dari tahun lalu, tadinya 5,5 ke 6,6. Jadi kenaikannya itu lebih dari 20%. Dalam LHKPN juga tercatat tentang kepemilikan kendaraan pribadi, baik Ibu Sri maupun Pak Suryo, ternyata sama-sama memiliki moge. Sebagai anggota klub moge Dirjen Pajak, Suryo Utomo memiliki motor Harley Davidson Sportster keluaran tahun 2003, yang nilainya sebesar 155 juta rupiah. Lalu moge kedua adalah Kawasaki IR6 tahun 2019 yang memiliki harga 52 juta rupiah. Sementara Sri Mulyani lebih memilih motor Honda Rebel CMX 500 tahun 2019 seharga 145 juta rupiah. Selain moge tersebut, tidak ada lagi catatan kendaraan pribadi dalam laporan harta kekayaan Ibu Sri. Meski tak punya mobil, pekerjaan Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yaitu Toyota Crown 2.5 HP G Executive. Di Indonesia, mobil ini dibanderol dengan harga 1,8 miliar rupiah. Sri Mulyani terakhir memiliki catatan mobil pribadi atas nama dirinya pada LHKPN periode 2016. Pada laporan itu, ia punya satu unit Toyota Camry keluaran tahun 2009 dengan nilai sebesar 450 juta rupiah. Namun mobil sedan menengah tersebut sudah dihapus dengan alasan dijual. Sementara itu untuk koleksi mobil Suryo Utomo berdasarkan LHKPN diantaranya Toyota IST minibus keluaran 2004 senilai 100 juta rupiah, Hyundai Tucson tahun 2014 dengan harga 270 juta rupiah, Suzuki Vitara 2008 senilai 40 juta rupiah, serta dua mobil klasik yaitu Jeep Willys tahun 1956 seharga 100 juta rupiah. Dan Jeep Cherokee keluaran tahun 1997 dengan harga sebesar 200 juta rupiah. Melalui filing, meskipun tadi makanya Bapak Presiden ingin tahu apakah masih ada masyarakat yang datang ke kantor pajak. Jadi beliau ingin tahu pelayanan pajak. Siapa yang menyangka kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio terhadap David berujung panjang hingga berpengaruh terhadap beberapa petinggi di Kementerian Keuangan. Kasus ini sebelumnya juga telah membuat Sri Mulyani marah. Ia bahkan sampai menyampaikan kecaman terhadap tindakan kekerasan tersebut.
serta turut mengecam gaya hidup pamer barang mewah keluarganya. Masalah tidak berhenti sampai di situ. Publik juga dikejutkan dengan beredarnya foto Dirjen Pajak Suryo Utomo mengendarai moge bersama klub Blaston Richard DJP. Melihat viralnya foto tersebut dengan reaksi masyarakat, Sri Mulyani memerintahkan agar komunitas moge Blaston Richard DJP yang beranggotakan pegawai Direktur Jenderal Pajak dibubarkan. Perintah tersebut disampaikan oleh Menko melalui salah satu unggahan di akun Instagram pribadinya, @smindrawati. Sri Mulyani meminta agar anak buahnya itu segera menjelaskan kepada masyarakat mengenai sumber dan jumlah harta kekayaan Dirjen Pajak, seperti yang dilaporkan kepada KPK dalam LHKPN. Dengan tegas dia juga meminta agar klub Blaston Richard DJP segera dibubarkan. Sekalipun moge itu diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji resmi, Sri Mulyani menyatakan bahwa mengendarai serta memamerkan moge bagi pejabat atau pegawai pajak dan Kemenko telah melanggar asas kepatuhan dan kepantasan publik. Sebelumnya, Sri Mulyani telah menegaskan bahwa gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga jajaran Kemenko harus diberikan sanksi, karena hanya akan menimbulkan turunnya kepercayaan terhadap integritas Kementerian Keuangan. Di balik kemelut yang saat ini terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Suryo Utomo sebenarnya memiliki rapor yang positif. Di masa kepemimpinannya, realisasi penerimaan perpajakan terus mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Dirangkum dari berbagai sumber, pada tahun pertama Suryo menjabat, realisasi penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp1.546,14 triliun, atau sebesar 65,55% dari target APBN 2019. Kemudian pada tahun 2020, penerimaan pajak tercatat mencapai Rp1.285 triliun. Angka tersebut naik menjadi 91,5% dari target APBN 2020. Selanjutnya pada tahun 2021, Suryo berhasil melampaui target dengan capaian penerimaan pajak sebesar Rp1.547,8 triliun, atau 107,2% dari target APBN 2021. Kinerja positif terus berlanjut pada tahun 2022, di mana penerimaan pajak berhasil mencapai angka Rp1.643,4 triliun, atau sebesar 110,6% dari target APBN 2022. Masih di tahun 2022, Sri Mulyani juga berhasil mengukir prestasi sebagai salah satu dari 10 jajaran menteri terbaik. Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dilansir dari laman katadata.co.id, Sri Mulyani dipilih oleh 7,8% responden sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Menteri asal Bandar Lampung ini hanya kalah dari Menteri Sosial Tri Risma Harini, yang mendapat dukungan sebanyak 8,5% sebagai menteri terbaik di Kabinet Indonesia Maju.